Hai guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ini aku akan membahas pertanyaan yang lumayan sering dipertanyakan oleh warganet. Nah, jadi banyak juga yang tanya ke aku, kenapa sih para mukbang itu kok susah banget gendut ya? Aku lihat banyak banget youtuber yang mukbang itu kerjaannya tapi kok nggak gendut-gendut, badannya segitu aja, bahkan ada yang cenderung kurus. Sedangkan aku kayaknya aku lihat makanan aja udah gendut deh, atau aku bawa makanan aja, atau bahkan cuma minum air putih aja aku udah naik sekilo. Mereka kok bisa ya? Gimana ya caranya? Apa sih penyebabnya? Nah, kalian mau tahu penjelasannya? Let's jump into it. Jadi gini guys, nggak semua mukbang yang kalian di YouTube itu berat badannya nggak naik. Kalian tahu nggak? Aku pernah baca, aku lupa namanya sih, tapi pokoknya dia itu sejak dia melakukan pekerjaannya dia sebagai mukbangers di YouTube, berat badannya itu naik kalau nggak salah 30 kilo lebih, pokoknya puluhan kilo deh, dan dia itu jadi gendut banget. Nah, itu yang jadi gendut. Buat kalian yang penasaran tapi kok ada yang nggak jadi gendut, itu kalian perhatikan. Banyak loh yang bikin video mukbang itu tapi dia nggak makan sampai habis. Itu karena ada editing video. Jadi kalau kalian nggak semua sih, tapi coba kalian perhatikan, ada yang videonya dia lagi makan, tiba-tiba itu diedit, nggak sampai dia telan, itu udah di-cut. Terus dia lanjutin makan lagi, nggak sampai ditelan, di-cut lagi, di-cut, dan cuttingnya itu halus banget sehingga nggak kelihatan. Dan kalau orang nggak perhatian itu kelihatannya dimakan, ditelan, padahal itu nggak sampai ditelan. Bisa jadi kan dia makan, dikunyah, kelihatannya gitu, habis itu dia buang, dia lanjutin video lagi, dibuang lagi, dan lama-lama sampai habis. Ya kan, kita nggak tahu proses editingnya gimana. Sedangkan sekarang editing video itu kan hebat banget. Dan kalau kalian perhatikan itu di-cut seperti itu. Memang ada juga yang dia dimakan sampai habis, ada juga yang kita lihat video itu cuma dinaikin speednya. Jadi dia makan itu benar-benar dihabisin sampai terakhir. Tapi kan kita nggak tahu juga dengan faktor editing itu, ya kan? Nah, itu yang kedua, masalah editing. Dan yang ketiga, mereka itu setelah mukbang, mereka olahraga habis-habisan loh. Kalian kan nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Nah, jadi mereka habis makan banyak nih. Ada ceritanya, jadi ada mukbangers nih, aku baca. Dia selesai melakukan video mukbang itu, dia bisa kardio itu sebanyak 2 jam, 3 jam. Atau olahraga 2 kali sehari. Ada juga yang dia nge-gym sampai 2 kali 2 jam. Pokoknya dia olahraga habis-habisan demi membayar apa yang dia udah masukin ke apa yang udah dia makan supaya dia nggak gendut. Itu yang kedua, faktor yang kedua, karena dia bayar dengan olahraga keras. Dan yang ketiga, kalian perlu tahu, orang yang mukbang di YouTube itu nggak tentu kan mereka itu melakukan video itu, mereka bikin video itu setiap hari, maksimal banget seminggu itu 1-3 kali. Ya anggaplah dalam seminggu dia ini 3 kali mukbang ya. Sekali makan bisa misalnya 5.000 kalori. Oke, itu udah super banyak banget deh. Sekali mukbang, sekali makan 5.000 kalori itu udah gede banget. Itu 3 hari. Ya maksudnya 3 kali dalam seminggu. Nah, 4 harinya ini kalian nggak tahu, mana tahu dia puasa, dia nggak makan sama sekali, atau dia cuma makan sehari sekali, atau dia pokoknya dia benar-benar jaga kalori yang masuk itu defisit banget. Kan semua itu nggak langsung kamu sekali makan langsung jadi gendut kan. Aku juga pernah jelasin. Jadi kamu kalau misalnya defisit sehari makan 1.200 kalori, kamu tuh nggak harus melulu Senin sampai Minggu makan di 1.200. Kamu bisa bagi. Yang penting di total rata-ratanya dibagi 7 itu sama 1.200. Nah, begitu juga dengan orang yang mukbang di YouTube. Dia nggak setiap hari makan 5.000 kalori. Jadi hari ini, besok lusa, atau besoknya lagi dia makan 5.000. Dan di hari sebelumnya dia tuh pasti makan sedikit, diatur kalorinya. Gimana supaya dia tetap maintain berat badannya. Nah, dan yang faktor selanjutnya ini,
kalian kan nggak tahu kan kita apa yang terjadi di balik layar itu, dan ternyata usut punya usut banyak juga loh orang yang mukbang di YouTube itu memiliki eating disorder. Jadi mereka habis makan banyak selesai bikin video itu dilepeh atau dimuntahin atau istilahnya purging ya. Jadi pokoknya habis makan itu bener-bener sama dia tuh dimuntahin karena dia takut gendut. Nah itu kan sudah nggak bener banget, itu sudah bisa bikin eating disorder. Tapi nggak semua kayak gitu kan. Tadi aku kasih beberapa faktor, ada yang mungkin dia olahraga mati-matian, ada yang editing video, ada yang berat badannya memang naik, ada juga yang dia nggak melakukannya setiap hari kan, cuma sesekali aja. Dan menurut aku ada satu lagi, ini memang kita nggak bisa menyangkal hal ini sih, yaitu faktor genetik. Tapi bukan berarti kalian bilang aku ini gendut karena genetik. Kalian nggak bisa menyalahkan hal itu. Tidak ada yang namanya tidak bisa diubah. Sekalipun misalnya genetik kalian gendut, kalau kalian mau jaga makan, mau diet dengan benar, kalian itu pasti bisa menurunkan berat badan. Nah begitu juga dengan orang yang mukbang di YouTube. Ada yang namanya faktor genetik. Kita tidak bisa menyangkal hal itu. Jadi dia udah overfeeding, overeating, dikasih makan banyak, memang dia susah gendut. Nah kalau itu lain cerita lagi ya kan, genetik. Jadi kalian jangan terus aduh aku udah diet mati-matian tapi berat badanku ini susah banget turunnya, sedangkan dia enak banget ya jadi YouTuber mukbang itu nggak gendut-gendut. Ya udahlah aku pasrah sama keadaanku, memang aku seperti ini bawaannya gendut, aku makan banyak aja, aku mau ikut-ikutan YouTuber yang mukbang. Nah gimana kalian bisa kurus kalau kalian mindsetnya seperti itu? Dan semoga dengan penjelasanku kali ini kalian bisa lebih mengerti. Yang jelas kita tidak bisa melawan hukum termodinamika. Jadi energi itu nggak bisa diubah. Makanan yang kalian makan itu nggak bisa diubah. Kalorinya kita mau ilangin kemana kita buang nggak bisa. Maksudnya apa yang kamu makan ya udah itu masuk berapa kalori dalam tubuhmu. Kecuali kamu mengaturnya dalam seminggu dibikin rata-rata sama. Nah intinya seperti itu. Semoga kalian gak bingung lagi kenapa kok YouTuber yang mukbang gak gendut-gendut. Nah itu tadi penjelasannya. Dan kalau kalian misalnya masih bingung nih, masih punya kenapa ya, masih ada hal-hal yang bikin kalian penasaran, kalian langsung aja tanyain ke aku di kolom komen, atau kalian bisa DM aku juga di MJ Kitchen. Aku akan jelasin ke kalian supaya kalian lebih ngerti. Oke guys, thank you banget kalian udah nonton videoku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian juga bisa bagiin ke teman-teman kalian yang bingung kenapa mukbang nggak bisa gendut-gendut. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman kalian juga, dan see you again in my next content.